non-muslim. Ada Islam, agama dalam bahasa Arab, bahkan diksi Al-Quran disebut dengan ad-din. Yang kita yakini, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai, din yang dibenarkan oleh Allah menurut kita adalah Islam. Itu yang kita yakini tanpa ragu. Yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Kata kerjanya, amana, jamaknya. Amanu, orangnya disebut mukmin, insan beriman. Agama yang dipeluknya Islam. Berbeda dengan Islam artinya tidak sama dengan Islam. Beda agamanya, beda keyakinannya. Maka selain Islam kita katakan non-muslim, non-mukmin. Dalam diksi Al-Quran, orang-orang yang belum Islam, belum beriman, maka dihadirkan lawan kata dari iman, yaitu kufur. Jika kata kerja iman amanah, maka kata kerja kufur itu kafara. Jika orang yang beriman itu mukmin, maka orang yang belum yakin, yang menutup diri sehingga keyakinan belum sampai kepada hatinya, bahasa lembutnya itu bernama kafir. Jadi ada mukmin, ada kafir, ada muslim, ada kafir. Dan ini bahasa standar yang orang-orang jahiliyah pun, bahkan yang ingkar pun, bahkan yang menjadi lawan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahasa ini dengan pemahaman biasa. Bahkan menyadari sepenuhnya dan menerima karena memang dihadirkan dengan diksi yang sangat lembut, diksi yang sangat mencerahkan dalam arti memahamkan. Jika memang ada yang beriman, mereka menerima risalah Islam, yang belum menerima, menutup diri, memang bahasa Arabnya disebut dengan kafir. Jadi ada mukmin, ada kafir. Nah, yang kafir ini, yang belum beriman ini, yang belum berislam, oleh Al-Quran itu dibagi dua bagian. Ada yang termasuk dari bagian ahli kitab. Ada pula yang bukan termasuk dari bagian ahli kitab. Musyrik secara umum. Jadi kafir itu ada golongan ahli kitab, ada golongan musyrik. Musyrik dalam arti menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bersamaan, ada yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, tapi meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Atau yang menepikan Allah, meyakini Tuhan selain Allah. Itu musyrik secara umum. Sedangkan ahli kitab adalah umat yang secara genealogi tersambung kepada golongan Bani Israel. Hamba-hamba yang tersambung kepada umat-umat, nabi-nabi, yang seluruh nasabnya tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalurnya Ishak alaihissalam ke Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus selanjutnya sampai ke Musa alaihissalam, kemudian juga ada Daud, ada Sulaiman, sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam. Umumnya dari jalur ahli kitab ini nanti melahirkan Yahudi dan Nasrani. Disebut dengan ahli kitab karena memiliki sifat. Sifatnya adalah mereka pernah mendapati kitab yang dituntunkan kepada nabi-nabi mereka. Seperti Taurat kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Injil kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya ada informasi tentang kenabian Rasulullah SAW. Mereka percaya sepenuhnya. Mereka yakin sepenuhnya bahwa akan ada nabi penutup. Ya, nabi yang diutus sebagai penutup para nabi yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang bahkan sudah viral di kitab mereka. Dan ini dilestarikan informasinya di dalam Al-Quran, baik itu harapan mereka sebelum nabinya hadir, seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 89 dan ditegaskan kembali di ayat 101. Di ayat 89 Allah menegaskan bahkan walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ingatlah, ketahuilah tatkala mereka itu berharap-harap akan datangnya nabi penutup yang diutus, nabi yang istimewa, yang melengkapi misi risalah nabi-nabi sebelumnya. Dan mereka meyakini ini nabi yang paripurna. Maka tatkala dihadirkan informasinya di kitab mereka dan hadir nabinya, ternyata mereka tidak menerima itu semua. Karena apa yang mereka harapkan bahwa keturunan dari nabi itu genealoginya tersambung
kepada keturunan kakek moyang mereka dari jalurnya Ishak alaihissalam yang seperti tadi telah diuraikan, ternyata Allah memilih dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang mereka harapkan ketika Allah penuhi, dan boleh jadi harapan tinggi itu terwujud seluruh sifatnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan permintaan mereka, doa-doa mereka, harapan mereka. Tapi ternyata karena bukan dari jalur keturunan yang sama, mereka tidak menerima itu. Ada yang tertutup keadaan dirinya hanya karena bukan dari anggota jalur genealoginya. Ada pula nanti persoalan-persoalan lain yang mengiringi. Pada intinya, mereka adalah orang-orang yang meyakini kenabian Nabi Muhammad, namun pada masa itu belum menerima risalah Nabi Muhammad SAW karena faktor-faktor tadi. Ya, ada rasa-rasa kurang bisa menerima karena keterkaitan genealogi, ada juga kekhawatiran duniawi atau faktor-faktor godaan-godaan setan yang barangkali terakumulasi dari sifat penolakan mereka. Orang-orang ini pada dasarnya menyadari, meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW, namun belum terbuka keadaan hatinya. Nah, ini adalah golongan ahli kitab. Jadi mereka umat yang secara genealogi tersambung kepada Bani Israel, bisa Yahudi, bisa Nasrani, dengan syarat mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, meyakininya, bahkan mereka tahu tanda-tandanya. Diviralkan di surah Al-Baqarah itu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang itu sebetulnya telah mengetahui karena viral tentang tanda-tanda Nabi Muhammad itu di kitab mereka. Bahkan mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Cuma karena faktor-faktor tertentu, mereka kemudian mencoba untuk menepikan, bahkan menyembunyikan info itu pada keturunan setelahnya. Nah, orang-orang ini secara singkatnya disebut dengan ahli kitab. Selain dari itu, walaupun mungkin ada yang menyandarkan dengan keturunan dari Yahudi, ataupun mungkin juga keturunan dari Nasrani yang kelak kemudian juga akan melahirkan diksi yang baru, yaitu Kristen. Nah, bila ini tidak terpenuhi dalam arti tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW, bahkan ada isyarat di dalam Al-Quran pada generasi-generasi selanjutnya setelah itu, ada yang mencoba menghilangkan juga ya jejak viralnya Nabi Muhammad di kitab-kitab itu, sehingga tidak tampak di kitab mereka itu informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak terdapat di kitab-kitab selanjutnya berita tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan itu konsekuensinya generasi yang selanjutnya tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW, bahkan saat yang bersamaan banyak menyoal risalah, bukan hanya meragukan tapi juga menolaknya. Maka golongan ini sekalipun menyebut dirinya dengan Yahudi ataupun bahkan menisbatkan dengan Nasrani atau bahkan Kristen, tidak masuk pada golongan yang pertama disebut dengan ahli kitab. Ini mesti diklirkan terlebih dahulu. Jadi orang-orang kafir non-muslim yang tidak beriman, beda agama, beda keyakinan dengan apa yang kita peluk sebagai muslim, itu dibagi dua bagian, ahli kitab dan non ahli kitab atau musyrik secara umum. Musyrik dalam arti meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ini yang dimaksudkan di pembuka surah Al-Bayyinah, surah ke-98 di ayat yang pertama itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, dan tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu dibagi dua di ayat ini. Ada golongan ahli kitab, termasuk juga golongan musyrik, seperti yang telah tadi saya sampaikan. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa orang-orang non-muslim ada dua golongan, ahli kitab dan orang-orang yang musyrik secara umum. Pada umumnya, kata Al-Quran, keduanya punya karakteristik yang serupa. Sebelum datang bukti yang otentik, sulit bagi mereka untuk menerima risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya secara sifat, karakter, genealogi, keduanya berbeda.